Aku takkan menangis lagi. Nicky Cruz bersama Jamie Buckingham. Bab 1. Tangkap anak kurang ajar itu, teriak seseorang. Pintu pesawat terbang Pan Am Constellation baru saja terbuka dan cepat-cepat aku menuruni tangga menuju terminal lapangan udara Idlewild di New York. Hari itu tanggal 4 Januari 1955 dan angin yang dingin menyengat pipi dan telingaku. Hanya beberapa jam sebelumnya, ayah mengantar aku naik pesawat itu di San Juan. Seorang anak lelaki Puerto Rico umur 15 tahun yang suka membangkang. Aku telah diserahkan dalam pengawasan pilot dan disuruh tetap tinggal dalam pesawat sampai dia menyerahkan aku kepada kakakku, yaitu Frank. Tetapi ketika pintu terbuka, akulah yang pertama-tama keluar. Aku lari terbirit-birit melintasi pinggir landasan itu. 3 penjaga menyergap dan menghimpitku pada pagar rantai yang kokoh di sebelah pintu gerbang. Sementara meronta-ronta untuk melepaskan diri, angin yang sangat dingin itu menembus bajuku yang tipis. Seorang polisi penjaga pintu gerbang menggait lenganku dan ketiga penjaga itu bergegas-gegas kembali ke pekerjaannya. Bagiku semua ini bagaikan permainan dan aku menengadah pada polisi itu sambil menyeringai. "Anak kurang ajar, apa maksud perbuatanmu itu?" bentaknya. Ketika aku mendengar nada kebencian dalam suaranya itu, aku tidak menyeringai lagi. Pipinya yang gemuk merah karena sengatan udara dingin, dan matanya berair karena dingin. Puntung rokok yang sudah mati terselip di antara bibirnya yang tebal. Kebencian. Aku merasa kebencian mengaliri sekujur tubuhku, sama seperti kebencian yang kukandung terhadap ayah, ibu, guru-guruku, dan polisi-polisi di Puerto Rico. Kebencian. Aku coba melepaskan diri, tetapi ia memegang lenganku erat-erat. "Ayo, cepat kembali ke kapal terbang." Aku menengadah menatap dia dan meludah. "Puh, babi," gertaknya. "Kurang ajar kau." Ia mengendorkan cengkramannya pada lenganku dan hendak memegang kuduku. Aku membungkuk di bawah lengannya, lalu cepat menyelinap melewati pintu gerbang terbuka yang menuju ke terminal. Di belakangku terdengar suara teriakan dan derap kaki. Aku berlari secepat kilat dalam serambi yang panjang itu dan masuk keluar di antara orang banyak yang menuju ke kapal terbang. Tiba-tiba aku sampai pada ruang terminal yang sangat luas. Ketika melihat adanya pintu keluar, aku cepat-cepat menyeberangi ruangan itu dan keluar ke jalan. Sebuah bis besar sedang parkir di pinggir jalan. Pintunya terbuka dan mesinnya menderum. Orang-orang sedang naik dan aku menyikut kiri kanan untuk ikut masuk. Supir bis menggait bahuku dan meminta harga karcis. Aku hanya mengangkat bahu dan menjawabnya dalam bahasa Spanyol. Ia mendorongku dengan kasar keluar dari barisan. Ia terlalu sibuk untuk mengurus seorang anak yang tolol yang tidak mengerti bahasa Inggris. Pada waktu ia memalingkan perhatian kepada seorang wanita yang merogoh-rogoh dompetnya, aku membungkuk dan menyuruk di belakangnya melalui pintu dan masuk ke dalam bis yang penuh sesak itu. Aku melirik ke belakang untuk memastikan bahwa ia tidak melihatku. Kemudian aku mendesak, mendorong, mencari jalan menuju ke bagian belakang. Di situ aku duduk dekat jendela. Pada waktu bis mulai berangkat, kulihat penjaga gerbang yang gemuk dan 2 penjaga lainnya dengan terengah-engah keluar pintu terminal, melihat kiri kanan ke semua jurusan. Aku mengetok-ngetok jendela, melambai-lambaikan tangan, dan menyeringai dari balik jendela. Aku lolos. Aku duduk berselonjor badan dan menekankan wajahku pada kaca jendela yang dingin dan kotor itu. Bis itu berjalan menembusi lalu lintas New York yang ramai menuju pusat kota.
Di luar, jalan-jalan dan trotoar tertimbun salju dan lumpur salju. Aku selalu membayangkan salju sebagai sesuatu yang putih dan indah, bagai suatu pemandangan khayangan. Tetapi kenyataannya, salju itu nampak menjijikan. Kaca jendela di mukaku menjadi kabur karena uap nafasku. Aku bersandar dan mengoresi kaca itu dengan jariku. Tempat ini berbeda sekali dengan kampung halaman yang baru saja aku tinggalkan. Pikiranku melayang kembali kepada hari kemarin. Sewaktu aku berdiri di lereng bukit depan rumahku, aku teringat akan rumput hijau di bawah kakiku yang bertaburan bunga liar kecil-kecil. Ladang di lereng bukit itu melandai ke jurusan desa yang di kaki bukit. Aku terkenang akan angin sepoi-sepoi yang mengelus pipiku dan sinar matahari hangat yang membelai punggungku. Puerto Rico adalah negeri yang indah, bermandikan cahaya matahari, di mana anak-anak bertelanjang kaki. Di negeri itu kaum lelaki tidak memakai kemeja dan wanita-wanita melenggang santai di bawah sinar matahari. Suara genderang dan petikan gitar terdengar terus siang malam. Di sana senantiasa terdengar suara orang bernyanyi. Itulah negeri penuh bunga-bungaan, gelak tawa anak-anak, dan air biru yang berkilau-kilauan. Tetapi negeri itu juga merupakan tempat merajalelanya ilmu sihir dan guna-guna, kepercayaan tahayul dan kebodohan yang parah. Pada malam hari genderang tukang-tukang sihir mengalun dari gunung-gunung yang ditumbuhi pohon palem saat mereka menjalankan ilmunya sambil mempersembahkan korban dan menari-nari dengan ular dalam cahaya api yang berkelip-kelip. Orang tuaku adalah penganut ilmu wasitah, spiritisme. Mata pencaharian orang tuaku adalah mengusir setan. Dan dianggap bisa berhubungan dengan orang mati. Ayahku salah seorang yang paling ditakuti di pulau itu. Tinggi badannya hampir 2 meter dan bahu-bahunya yang kekar itu membungkuk sehingga penduduk pulau itu menjulukinya Datu Besar. Dalam Perang Dunia Kedua ia mendapat cedera dan oleh pemerintah diberi pensiun. Tetapi keluarga kami terdiri dari 17 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka sesudah perang ia beralih ke ilmu wasitah sebagai mata pencahariannya. Ibu bekerja mendampingi ayah sebagai medium atau perantara dengan roh-roh. Rumah kami menjadi himpunan segala macam guna-guna. Pertemuan dengan arwah-arwah dan macam-macam sihir. Beratus-ratus orang datang dan seluruh pulau untuk ikut serta dalam upacara berhubungan dengan roh orang mati dan dalam meditasi. Dari rumah kami yang besar di puncak bukit itu, meluncurlah jalan yang berkelok-kelok menuju dusun kecil yang sepi, yaitu Las Piedras. Di dalam lembah, orang-orang dusun mendaki jalan ini pada setiap jam, baik siang atau malam menuju rumah tukang sihir. Mereka akan mencoba bercakap-cakap dengan roh orang-orang yang sudah meninggal. Ikut serta dalam penyihiran dan meminta ayah melepaskan mereka dari roh setan. Ayah kepalanya, tetapi banyak dukun Puerto Rico lainnya datang dan memakai rumah kami sebagai markasnya. Sambil memanggil roh-roh jahat dan mengusir setan. Di ruang depan ada sebuah meja panjang yang dipakai untuk berhubungan dengan arwah-arwah. Di sekeliling-keliling meja ini ada banyak kursi tempat orang-orang duduk, sewaktu berusaha berhubungan dengan roh orang mati itu. Ayah berpengetahuan banyak tentang hal itu, dan ia mempunyai perpustakaan buku-buku ilmu gaib dan ilmu sihir yang tak ada tandingannya di seluruh pulau itu. Pada suatu hari pagi-pagi sekali, 2 orang laki-laki datang ke rumah dengan membawa seorang perempuan yang kerasukan. Kakakku yaitu Jane, dan aku sendiri turun dari tempat tidur dan mengintip di pintu ketika mereka membaringkan perempuan itu pada meja yang panjang. Tubuh perempuan itu kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan erangan yang keras sekali. Sementara itu kedua laki-laki tersebut berdiri di kedua ujung meja memegangi dia. Ibu berdiri di dekat kakinya dengan mata menatap ke langit-langit sambil melakukan kata-kata yang aneh.
Ayah pergi ke dapur dan kembali dengan sebuah pasu hitam yang berisi kemenyan yang menyala. Ia juga membawa seekor katak hijau yang besar dan diletakkannya di perut perempuan yang gemetar itu. Kemudian pasu yang bergantung pada seuntai rantai kecil diangkat di atas kepala perempuan itu. Sementara itu ia menaburi seluruh tubuh yang gemetar itu dengan semacam bubuk. Kami berdiri dengan gemetar ketakutan ketika ia memerintahkan roh setan supaya meninggalkan wanita itu dan masuk ke dalam katak itu. Tiba-tiba, wanita itu menghempaskan kepalanya ke belakang dan menjerit keras sekali. Katak itu melompat dari perutnya dan menghempaskan dirinya pada ambang pintu sehingga hancur. Tiba-tiba wanita itu mulai menyentak-nyentak dan menggoncang-goncang hingga lepas dari pegangan laki-laki itu. Lalu menggelinding dari meja dan jatuh terbanting di lantai. Air liurnya berleleran. Ia menggigit bibir dan lidahnya sehingga darah bercampur busa meleleh dari mulutnya. Akhirnya ia menjadi tenang dan terbaring dengan diam sekali. Ayah menyatakan bahwa ia telah sembuh dan laki-laki itu memberi ayah uang. Mereka mengangkat perempuan yang masih pingsan itu dan mundur menuju pintu sambil mengucapkan terima kasih berulang kali kepada ayah dan menyebutnya jago pembuat mujizat yang hebat. Masa kecilku penuh ketakutan dan perasaan dendam. Keluarga besar berarti tidak adanya perhatian yang cukup bagi masing-masing anak. Aku mendongkol pada ayah dan ibu dan selalu takut pada kegiatan-kegiatan ilmu hitam yang dilakukannya tiap malam. Pada musim panas sebelum aku mulai masuk sekolah, ayah mengunciku di kandang merpati. Saat itu hari sudah jauh malam dan ayah memergoki aku mencuri uang dari dompet ibu. Aku mencoba lari, tetapi ia mengulurkan tangannya dan mencekam punduku. Kau tak dapat lari, anakku, kau harus dihukum karena mencuri ini. Aku benci kepada ayah, teriakku. Ia mengangkat dan mengguncang-guncangkan badanku di depannya. Akan kuhajar kau, sebab lancang mulut terhadap ayahmu, bentaknya. Sambil mengapit diriku di bawah lengannya, bagaikan sekarung gandum, ia melintasi pekarangan yang gelap itu menuju ke kandang merpati. Aku dengar ia meraba-raba kunci pada waktu membuka pintunya. Masuk, bentaknya. Kau bisa tinggal di sini bersama burung-burung ini sampai kau jera. Ia mendorongku melalui pintu dan membanting daun pintunya. Aku tertinggal dalam gelap gulita. Terdengar gembok dikunci dan melalui celah-celah dinding terdengar suara ayah. Tak usah makan malam. Langkah kaki ayah semakin jauh kembali menuju rumah. Aku amat ketakutan. Aku menumbuk-numbuk pintu dengan tinjuku. Aku menendang-nendangnya dengan penuh ketakutan sambil berteriak dan menjerit. Tiba-tiba gubuk itu penuh dengan bunyi sayap yang berkepak-kepak. Ketika burung-burung yang ketakutan itu terbang menabrak tubuhku. Kututup mukaku dengan kedua belah tangan dan aku menjerit histeris. Ketika burung-burung menabrak tembok dan dengan garang mematuk wajah dan kuduku. Aku jatuh rebah ke lantai yang kotor dan membenamkan kepalaku di antara kedua belah lenganku, berusaha melindungi mata dan menutup telingaku agar tidak mendengar bunyi kepakan sayap di atas kepalaku. Rasanya lama sekali sebelum ayah membuka pintu, menyentakku hingga berdiri lalu menyeretku keluar. Lain kali ingat, jangan mencuri dan jangan melawan apabila ketahuan, katanya kasar. Sekarang, bersihkan badanmu dan tidur. Malam itu aku menangis terus, hingga akhirnya tertidur. Aku bermimpi tentang burung-burung yang gugup itu, yang terbang menabrak tubuhku. Rasa dendam terhadap ayah dan ibuku bawa terus sampai tahun berikutnya. Ketika aku mulai masuk sekolah, aku membenci segala bentuk kekuasaan. Kemudian ketika aku berumur 8 tahun, aku sama sekali berbalik melawan orang tuaku. Saat itu, siang hari di musim panas, ibu dan beberapa dukun lainnya duduk-duduk mengelilingi meja besar di ruang tamu sambil menghirup kopi. Karena sudah bosan bermain-main dengan kakakku, aku masuk ruangan sambil melempar-lempar sebuah bola kecil ke lantai dan kemudian menangkapnya kembali. Salah seorang dukun berkata kepada ibu, "Anakmu Niki itu cakap. Ia mirip sekali dengan kamu. Tentunya kau bangga sekali akan dia." Ibu menatapku dengan tajam dan mulai mengayun di kursinya. Menggoyang-goyang maju mundur.
Bola matanya yang hitam mendelik ke atas sampai putihnya saja yang kelihatan. Kedua belah lengannya mengulur di atas meja di depannya itu. Jari-jarinya mengejang dan gemetar ketika dengan pelan-pelan ia mengangkat lengannya ke atas dan mulai mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang datar. Ini bukan anak, bukan anakku. Niki, bukan. Ia bukan anakku sama sekali. Dia anak tukang sihir yang terbesar, Lucifer. Bukan anakku. Tidak, bukan anakku. Anaknya iblis, anak setan. Bolaku terjatuh melanting dalam ruangan. Pelan-pelan aku mundur ke tembok, sedang ibu dalam keadaan tak sadarkan diri. Terus mengucapkan kata-kata itu dengan suaranya naik turun. Tidak, bukan anakku, bukan anakku. Tangan Lucifer ada di kehidupannya. Tangan iblis menjamah jiwanya. Tanda iblis di hatinya. Tidak, bukan anakku. Tidak, bukan anakku. Kutatap dia. Air matanya mengalir di pipinya. Tiba-tiba dia menoleh kepadaku dengan mata membelalak dan memekik. Keluar iblis. Keluar dari sini. Tinggalkan aku, iblis. Nyah. Aku takut setengah mati. Aku lari ke kamarku dan menghempaskan diri ke tempat tidur. Bermacam-macam pikiran membanjiri benakku, bagaikan sungai yang mengalir deras ke dalam jurang yang sempit. Bukan anaknya, anak iblis, tidak mengasihiku. Tak seorang pun yang mempedulikan.